Assalamualaikum, halo, kita jumpa lagi sob. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, kali ini ada video dari para pendukung Anies Baswedan nih sob nih. Ternyata Anies Baswedan ini didukung oleh FPI, HTI, dan ex napi teroris dan juga oleh Cendana nih sob nih. Nah, selain dari Cendana ini para FPI, HTI dan lain sebagainya ini adalah yang sangat diduga menginginkan berdirinya atau tegaknya khilafah ya. Dengan lewat jalan Anies diharapkan ketika nanti menjadi presiden akan menjadi pintu tegaknya atau berdirinya khilafah. Waduh, ini sangat berbahaya sob ya. Jika Bapak Anies Baswedan ini sampai jadi presiden. Ya, saya pribadi tentunya tidak akan memilih Anies Baswedan ya. Karena di belakangnya ini ada gerombolan-gerombolan khilafah. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita langsung saja simak videonya sob. Ini dia videonya. Ya saya ex-simpatisan PDIP. Ini bahaya nih sob nih. Mendukung khilafah. Sangat banyak sekali sob ya para pendukung khilafah ini. Kontrak politik Anies dengan Wahabi, HTI dan khilafah. Bahaya, bahaya. Kalau Waduh. mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang pulihkan Hizbut Tahrir. Waduh. Waduh. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya gak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa enggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Nah gimana sob? Pentolan HTI, Alfian Tanjung dan PKS sob nih. Waduh. Seperti ada perjanjian sob ya antara Anies dengan Alfian Tanjung ini. Sang pentolan HTI dan PKS. Dia menyebut PKS sob. Sudah jelas sob ya. Di PKS itu ada gerombolan atau aliran apa saja sob dalam PKS. Hati-hati. Oke, kita saksikan video selanjutnya sob. Waduh, bendera khilafah.
khilafah ada di Berita belakang bahwa Anies. didukung oleh kelompok radikal HTI. Tersebar buletin ex HTI yang mempromosikan Wan Abut di masjid. Waduh, di masjid. Masjid-masjid sob, waduh bahaya. Di belakang Anies ada cendana sob. Kita Mengerikan. nggak tahu sekarang ya. Peserta pemuja khilafah mendukung Anies pada Pilpres 2024. Mereka berharap dengan memberikan dukungan kepada Anies, kelak mimpi merubah Indonesia menjadi negara Islam terwujud. Jangan sampai. Mantan napi terorisme dan kelompok radikal. Jangan sampai khilafah berdiri sob ya. Berangus semuanya. 2017, saat Pilkada DKI, persatuan dan kesatuan yang telah dirintis para pendiri bangsa ini dirobek-robek oleh kampanye SARA. Nama Anies Baswedan tak bisa dilepaskan dari semua kekotoran kampanye itu. Tak cukup hanya di situ. Saat itu, beredar video yang menampilkan sosok yang diyakini sebagai EF Saifullah Fatah, konsultan tim pemenangan Anies Baswedan. Di video sosok tersebut sedang berpidato meminta agar jaringan masjid menjadi alat untuk mengalahkan kandidat petahana yaitu Ahok. Masjid bukan tempat mobilisasi politik dan kekuasaan. Betul. Itu menodai kesucian masjid. Betul, betul. Jika kampanye politik menggunakan agama terus berkelanjutan, Indonesia terancam mengalami nasib yang sama seperti negara-negara di Timur Tengah jatuh dalam perang saudara. Bahaya ini memang bahaya. Oke, selanjutnya sob. Ya, waspada bangkitnya HTI. Oke, kita sama-sama harus waspada sob ya. Bertemu dengan begitu banyak keluarga besar dari para relawan, dari aktivis. Lupakan peta pilkada yang lalu. Ada bendera HTI sob tuh. Waduh. Bahaya sob, bahaya. Oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Puas juga pemuja khilafah ya sob. Sekarang, hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaikat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati yang dilihat. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan. Maka insya Allah, walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Oke, sekedar mengingatkan sob ya. Untuk yang belum dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya sob ya, untuk melawan para kadrunisme sob. Oke, kita lanjut sob nih videonya. Ternyata Anies selama ini dengan sadar rela melacurkan ideologi dan idealis demi meraih nafsu dunia yang sesaat. Anies telah melacurkan diri kepada FPI yang sudah jelas-jelas kelompok intoleran, padahal Anies dulu memiliki idealisme dengan tulisan tenun kebangsaan. Anies selain melacurkan diri juga rela merusak apa yang sudah dibangun Cak Nur pendiri para Madinah. Iya, ternyata Anies Ustadz seperti Andri itu. Kurniawan tampaknya sudah benar-benar menjadi pendukung militan Anies Baswedan dalam merebut kursi presiden pada Pilpres 2024. Buktinya, Ustadz Andri Kurniawan ikut turun ke lapangan saat Anies Baswedan menghadiri Istighosah Kubro di pesantren Darul Muttaqin Malang. Tak hanya itu, Ustadz Andri Kurniawan juga berceramah dengan materi yang penuh fitnah atau kabar bohong. Seperti ini isi ceramahnya. Ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semua berdoa ulama-ulama sedunia. Ya Allah, 2024 jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Salah satu perwakilan dari istimewa ulama seluruh dunia itu terbang ke Jakarta. Waktu itu menemui Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, menyampaikan hasil istimewa ulama seluruh dunia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget.
Sekarang ini Indonesia akan dicengkeram oleh Cina. Kalau bahasa akademiknya oligarki, di belakangnya ada PKC, Partai Komunis Cina. Sehingga akhirnya Cina menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Sampai media televisi ditutup. Seluruh Indonesia media televisi ditutup. Kenapa? Itu sangat membahayakan bagi komunis Cina. Karena nanti kalau gambarnya Pak Anies itu bisa lewat di media televisi sampai ke pelosok-pelosok desa, habis sudah komunis Cina itu. Semua medsos, buzzer-buzzer disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan dengan biaya 300 triliun. KPK, KSP, KPK Pak Firly, KSP Pak Mul digerakkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Waduh, ini bisa diusut nggak nih orang seperti ini Sob nih? Mendeklarasikan dukungan kepada saudara Anies Baswedan, yakni punya harapan kepada saudara Anies Baswedan karena dianggap dekat dengan aspirasi umat Islam yang menerapkan syariat Islam, yang dia mampu menerapkan syariat Islam di dalam yurisdiksi kekuasaan negara dan serta-merta juga mampu mengembalikan institusi khilafah. Takbir! Allahu Akbar! Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Was. Was khilafah Sob, was. Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Lebih dari 200 orang ikut serta dalam deklarasi itu. Mereka terdiri dari ex-FPI, ex-HTI, dan mantan narapidana teroris. Kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk melaju dalam Pilpres 2024. Kelompok ini terdiri dari mantan anggota FPI, mantan anggota HTI, dan juga mantan narapidana teroris. Bahaya Sob. Nah, ini ada Abah Aos nih yang mengatakan Anies Imam Mahdi dan Rocky Gerung sebagai Rasul. Bersama dengan keluarga cendana. Sudah semakin jelas dan terang benderang ya. Siapa di belakang Anies Baswedan Sob? Ada gerombolannya khilafah dan keluarga cendana. Ini memang bahaya Sob nih. Apalagi juga Anies sampai menjadi presiden, khilafah diduga pasti akan berdiri tegak di era Anies Baswedan ya Sob ya. Tapi jangan sampai, naudzubillah min dzalik, doa saya pribadi jangan sampai Anies menjadi presiden demi keamanan NKRI ini ya Sob ya. Oke, gimana Sob menurut kalian setelah menonton video-video tadi? Komen-komen ya Sob ya. Anies Baswedan, di belakangnya ada khilafah dan cendana. Oke Sob, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk melawan para kadrun-kadrun ya Sob ya. Oke, salam NKRI harga mati.